Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat. Bertemu lagi dengan Bu Ismi di mata pelajaran etika profesi, dan kali ini kita memasuki materi baru, yaitu penyakit akibat kerja. Apa saja sih materinya? Yuk simak videonya. Apa itu penyakit akibat kerja? Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Penyakit akibat kerja ini disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dan dalam bekerja, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang mengalami sakit dalam bekerja akan berdampak pada diri, keluarga, dan lingkungannya. Selanjutnya ada penyebab penyakit akibat kerja. Di sini penyebab penyakit akibat kerja dibagi menjadi 5 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan fisik. Nah, penyebab penyakit dari golongan fisik ini terdiri dari bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, dan penerangan. Salah satu penyakit yang disebabkan akibat golongan fisik yaitu kelelahan pada mata. Nah, kelelahan pada mata ini ditandai oleh yang pertama ada iritasi pada mata, lalu penglihatan ganda, sakit kepala, dan ketajaman penglihatan yang menurun. Golongan penyebab penyakit akibat kerja yang kedua adalah golongan kimiawi. Nah, penyebab dari golongan ini yaitu berasal dari semua bahan kimia dalam bentuk uap, gas, larutan, debu, dan kabut. Penyebab penyakit akibat kerja golongan yang ketiga adalah golongan biologik. Nah, dalam golongan biologik ini, penyakit akibat kerjanya disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Penyebab penyakit akibat kerja golongan keempat adalah golongan fisiologik atau ergonomik. Ergonomik sendiri adalah penyerasian antara pekerja, jenis pekerjaan, dan lingkungan. Nah, posisi kerja yang ergonomis adalah posisi kerja yang baik yang sesuai dengan posisi kerja normal, seperti itu. Nah, penyebab-penyebab dalam golongan ini yaitu desain tempat kerja dan beban kerja yang tidak sesuai. Golongan yang terakhir dari penyebab penyakit akibat kerja adalah golongan psikososial. Jadi, penyakit akibat kerja itu bukan hanya sekedar penyakit fisik, melainkan penyakit mental atau penyakit psikososial. Nah, penyakit ini disebabkan oleh stres psikis dan tuntutan pekerjaan. Jadi, misalnya beban kerja yang banyak, tuntutan yang banyak, lalu deadline yang sedikit, itu membuat para pekerja stres lalu menimbulkan penyakit dari golongan psikososial ini. Selanjutnya adalah macam-macam penyakit akibat kerja. Di sini terdapat beberapa macam-macam penyakit akibat kerja yang muncul ketika seseorang berada di suatu lingkungan pekerjaan tertentu. Nah, penyakit yang pertama adalah penyakit silikosis. Penyakit ini disebabkan oleh debu silika bebas yang terisap masuk ke paru-paru dan mengendap. Silika itu sendiri adalah mineral seperti kristal yang banyak ditemukan di pasir, bebatuan, dan kuarsa. Para pekerja yang memiliki resiko mengidap penyakit ini adalah para pekerja yang memang pekerjaannya itu berhubungan dengan batu, beton, kaca, atau jenis batu-batuan lainnya, seperti itu. Penyakit yang kedua adalah penyakit asbestosis. Penyakit ini disebabkan oleh debu atau serat asbes yang mencemari udara. Asbes adalah campuran dari berbagai macam silikat, namun yang paling utama adalah magnesium silikat. Dan debu asbes ini banyak dijumpai pada pabrik-pabrik dan industri yang menggunakan asbes, termasuk juga pabrik beratapkan asbes dan sebagainya. Debu asbes yang terhirup ke dalam paru-paru akan mengakibatkan gejala sesak napas dan batuk-batuk yang disertai dahak. Ujung-ujung jari penderitanya akan tampak besar atau melebar, dan apabila dilakukan pemeriksaan pada dahak, maka akan tampak debu asbes dalam dahak tersebut. Penyakit yang ketiga ada penyakit bisnosis. Penyakit ini disebabkan oleh pencemaran debu kapas atau serat kapas di udara yang kemudian terisap ke dalam paru-paru. Pencemaran debu kapas atau serat kapas banyak dijumpai pada pabrik pemintalan kapas, pabrik tekstil, perusahaan, atau pergudangan kapas. Masa inkubasi penyakit ini cukup lama, yaitu sekitar 5 tahun, dengan tanda-tanda awal yaitu berupa sesak napas dan terasa berat pada dada.
Penyakit keempat ada penyakit antrakosis. Penyakit ini adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu batu bara. Penyakit ini biasanya dijumpai pada pekerja-pekerja tambang batu bara atau pada pekerja yang banyak melibatkan penggunaan batu bara seperti pengumpan batu bara pada tanur besi, lokomotif, dan juga pada kapal laut bertenaga batu bara, serta pekerja boiler pada pusat listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Penyakit ini ada 3 macam, yaitu penyakit antrakosis murni, penyakit silikoantrakosis, dan penyakit tuberkulosil koantrakosis. Yang kelima, ada gejala pada punggung dan sendi berupa artritis dan tenosynovitis yang disebabkan oleh gerakan berulang yang tidak wajar. Sebenarnya tidak ada tes atau prosedur yang bisa membedakan penyakit pada punggung yang berhubungan dengan pekerjaan daripada yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Maka perlu mungkin seperti observasi lebih lanjut sekiranya pekerjaan tersebut memang menimbulkan gerakan-gerakan yang tidak wajarkah oleh si karyawan yang mengalami gejala pada punggung dan sendi, sehingga bisa mengetahui penyebab dari gejala pada punggung dan sendi yang diderita oleh karyawan atau pekerja. Yang keenam adalah coronary artery. Penyakit ini disebabkan oleh stres atau karbon monoksida dan bahan kimia lain di tempat kerja. Next, ada faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja. Yang pertama adalah faktor fisik. Macam-macam penyebab dari faktor fisik. Yang pertama yaitu suara tinggi atau bising menyebabkan ketulian. Yang kedua, temperatur atau suhu tinggi menyebabkan hiperpireksi, miliaria, head cramp, dan head stroke. Yang ketiga, radiasi sinar elektromagnetik inframerah dapat menyebabkan katarak. Yang keempat, ultraviolet bisa menyebabkan konjungtivitis. Yang kelima, tekanan udara tinggi menyebabkan Coulson disease. Dan yang terakhir, getaran menyebabkan gangguan metabolisme dan polineuritis. Selanjutnya ada pencegahan penyebab penyakit akibat kerja dari faktor fisik. Yang pertama, pengendalian cahaya di ruang kerja. Nah, di sini harus diatur sedemikian rupa agar pencahayaan di ruang kerja itu dalam porsi yang normal. Jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah, karena jika cahayanya terlalu tinggi atau terlalu rendah itu dapat menyebabkan sakit kepala oleh para karyawan gitu ya. Yang kedua, pengaturan ventilasi dan penyediaan air minum yang cukup memadai. Ventilasi juga sangat penting karena disitulah tempat pertukaran udara bagi karyawan-karyawan yang berada di ruang kerja gitu. Terus penyediaan air yang memang juga penting untuk kesehatan pada pekerja dan memenuhi asupan untuk si pekerjanya itu sendiri. Maka dalam satu ruangan kerja itu harus ada sumber air minum yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh karyawan yang berada di ruangan tersebut. Lalu yang ketiga, menurunkan getaran dengan bantalan anti vibrasi. Yang keempat, pengaturan jadwal kerja yang sesuai. Maksudnya jadwal kerja sesuai itu adalah jam kerja yang memang secara aturannya itu dari selama 8 jam gitu, dari jam 9 sampai jam 5 sore misalkan gitu. Terus lalu ada pelindung mata untuk sinar laser, dan yang terakhir ada filter untuk mikroskop. Faktor penyebab penyakit akibat kerja yang selanjutnya adalah faktor kimia. Di sini sumber pencemaran kimia berasal dari bahan baku, bahan tambahan, hasil produk, sisa produksi atau bahan buangan. Bentuknya bisa berupa zat padat, cair, gas, uap, maupun partikel yang masuk melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan, kulit, dan mukosa. Jadi misalkan pabrik-pabrik yang memang hasil limbahnya atau hasil buangannya itu berupa zat kimia yang misalkan cairannya itu berisikan bahan-bahan beracun dan lain-lain, ketika terhirup itu bisa menyebabkan penyakit kepada orang-orang yang berada di lingkungan sekitar maupun pekerja-pekerja yang berada di lingkungan kerja tersebut. Nah, pencegahan penyebab penyakit akibat kerja dari faktor kimia ini dapat dilakukan. Yang pertama, Material Safety Datasheet atau MSDS dari seluruh bahan kimia yang ada untuk diketahui oleh seluruh petugas laboratorium. Jadi, seluruh petugas laboratorium itu dapat mengetahui bahan-bahan apa saja sih yang terdapat pada laboratorium tersebut, sehingga si laboran itu bisa mengetahui mana bahan yang berbahaya, mana bahan yang beracun, dan lain-lain, sehingga dapat melakukan pencegahan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, menggunakan karet isap atau rubber bulb
atau alat vakum untuk mencegah tertelannya bahan kimia dan terhirupnya aerosol. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri, pelindung mata, sarung tangan, celemek, dan jasa laboratorium dengan benar. Yang keempat, hindari penggunaan lensa kontak karena dapat melekat antara mata dan lensa. Dan yang terakhir, menggunakan alat pelindung pernafasan dengan benar. Jadi di faktor kimia ini sebenarnya dikhususkan untuk para pekerja yang bekerja di laboratorium atau yang memang berhubungan langsung dengan bahan-bahan kimia. Faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja selanjutnya adalah faktor biologi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor biologi ini berupa virus, kuman, bakteri, dan lain-lain. Nah, virus yang menyebar melalui kontak dengan darah bisa menginfeksi pekerja akibat kecelakaan kecil di tempat kerja. Misalnya, tergores atau tertusuk jarum yang terkontaminasi virus. Pekerja rumah sakit atau dokter yang bekerja di rumah sakit mempunyai resiko terkena infeksi 2-3 kali lebih besar daripada dokter yang praktik pribadi. Dan petugas kebersihan yang menangani limbah infeksius senantiasa kontak dengan bahan tercemar kuman maupun debu beracun akan memiliki peluang terkena infeksi. Berikut adalah pencegahan untuk penyebab penyakit akibat kerja dalam faktor biologi. Nah, pencegahan yang pertama adalah seluruh pekerja harus mendapat pelatihan dasar tentang kebersihan, epidemiologi, dan disinfeksi. Epidemiologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, langkah pencegahan yang kedua adalah sebelum bekerja dilakukan pemeriksaan kesehatan pekerja untuk memastikan para pekerja dalam keadaan sehat dan memiliki kekebalan tubuh untuk bekerja dengan bahan-bahan yang mudah menginfeksi atau infeksius, dan dilakukan imunisasi agar daya tahan tubuh atau imun si para pekerja itu dapat lebih baik gitu ya. Terus yang ketiga, melakukan pekerjaan laboratorium dengan praktik yang benar dan menggunakan atau mematuhi SOP standar operating procedure dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan di laboratorium dengan baik seperti itu. Yang keempat, menggunakan disinfektan yang sesuai dan cara penggunaan yang benar. Yang kelima, sterilisasi dan disinfeksi terhadap tempat, peralatan, sisa bahan infeksius secara benar. Dan yang terakhir, para pekerja harus memelihara kebersihan diri. Faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja yang keempat adalah faktor ergonomi atau fisiologi. Faktor ini disebabkan oleh cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, dan konstruksi yang salah. Efek terhadap tubuh antara lain kelelahan fisik, nyeri otot, perubahan bentuk, dislokasi, dan kecelakaan. Nah, sebenarnya untuk posisi ergonomi itu tidak hanya untuk para pekerja, tapi kalian juga nih para siswa atau para pelajar itu juga terkadang dalam belajar itu posisinya itu kurang ergonomis. Misalkan punggung kalian terlalu sering membungkuk gitu kan, lama-lama kan tulang kalian itu akan berbentuk lordosis ya. Nah, itu salah satu akibat dari posisi belajar yang kurang ergonomis, seperti itu. Nah, sebagian besar pekerja di perkantoran bekerja dalam posisi kurang ergonomis. Hal ini disebabkan oleh peralatan yang digunakan pada umumnya adalah barang impor yang desainnya tidak sesuai dengan ukuran para pekerja di Indonesia. Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa postur tubuh orang-orang di luar negeri itu pasti lebih besar daripada orang-orang di Indonesia. Ketika peralatan atau misalkan kursi atau mejanya gitu kan impor dari luar negeri yang memang standarnya adalah standar tubuh orang-orang di sana, maka ketika dipakai oleh orang-orang Indonesia itu tidak sesuai dengan postur tubuhnya, sehingga mungkin kursinya kependek, kursinya ketinggian gitu kan, terus menyebabkan posisi duduk juga jadi kurang ergonomis. Nah, ketika hal itu berlangsung lama, maka akan menyebabkan gejala-gejala penyakit-penyakit yang memang disebabkan atau muncul pada sendi atau punggung, seperti pola duduk yang memang kurang benar. Nah, posisi kerja yang salah dan dipaksakan menyebabkan para pekerja tersebut mudah lelah sehingga kerja menjadi kurang efisien dan dalam jangka panjang menyebabkan gangguan fisik dan psikologis dengan keluhan yang paling sering adalah nyeri pinggang atau low back pain.
Faktor-faktor penyebab penyakit akibat kerja yang terakhir adalah faktor psikologi. Faktor ini sebagai akibat organisasi kerja mulai dari tipe kepemimpinan, hubungan kerja, komunikasi dan keamanan yang kurang serasi, lalu tipe kerja yang monoton, berulang-ulang, kerja berlebihan, kerja shift, lalu juga ada hubungan kerja yang kurang serasi antara pimpinan dan bawahan atau sesama teman kerja yang dapat menyebabkan pegawai mudah stres. Nah, biasanya perusahaan atau tempat kerja nih suka mengadakan kegiatan-kegiatan seperti family gathering atau kegiatan-kegiatan yang memang diperuntukkan untuk menghibur para karyawannya sehingga dapat mengobati rasa stres atau rasa tertekan ketika bekerja. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut itu adalah kegiatan berkumpul misalnya, tapi tidak untuk membicarakan pekerjaan, untuk bersenang-senang gitu, sehingga ketika selesai acara tersebut para karyawan itu sudah fresh kembali dan dapat melakukan aktivitas pekerjaannya dengan lebih santai dan tidak mudah stres. Materi berikutnya adalah diagnosis penyakit akibat kerja. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah menentukan diagnosis klinis. Diagnosis klinis harus bisa ditegakkan terlebih dahulu dengan memanfaatkan fasilitas penunjang yang ada seperti umumnya dilakukan untuk mendiagnosis suatu penyakit. Setelah diagnosis klinis ditegakkan, baru bisa dipikirkan lebih lanjut apakah penyakit tersebut berhubungan dengan pekerjaan atau tidak. Yang kedua, menganalisis hubungan penyakit dengan pekerjaan. Jadi dicari tahu nih kira-kira penyakit tersebut adakah hubungannya dengan pekerjaan. Apakah pekerjaan tersebut menyebabkan si pekerja mengalami penyakit seperti yang dideritanya. Jadi setelah dilakukan analisis hubungan antara penyakit dan pekerjaan, selanjutnya faktor-faktor apa yang sekiranya mempengaruhi penyakit tersebut dapat diidap oleh si karyawan atau pekerja. Yang keempat, mencari kemungkinan adanya penyebab lain. Jadi juga harus mencari tahu nih, selain adanya hubungan pekerjaan, apakah ada hubungan-hubungan atau penyebab-penyebab yang lain yang dapat menyebabkan si pekerja tersebut mengalami penyakit. Yang terakhir adalah membuat keputusan apakah penyakit tersebut merupakan PAK. Jadi setelah dilakukan beberapa langkah sebelumnya, setelah itu dibuatlah keputusan pekerja tersebut mengalami penyakit bawaan atau memang penyakit akibat kerja. Selanjutnya adalah pencegahan penyakit akibat kerja. 3 langkah yang dilakukan untuk melakukan pencegahan penyakit akibat kerja. Yang pertama yaitu memakai alat pelindung diri secara benar dan teratur. Yang kedua, mengenali resiko pekerjaan dan pencegahan agar tidak terjadi lebih lanjut. Dan yang terakhir, segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka atau sakit berkelanjutan. Selanjutnya adalah kondisi internal yang menghambat pencegahan penyakit akibat kerja. Kondisi yang pertama yaitu kebijakan yang tidak mendukung program K3, program keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini kadang mungkin ada beberapa pihak-pihak dari perusahaan yang tidak mendukung adanya kebijakan untuk mendukung nih program pelaksanaan K3 yang akan mencegah terjadinya penyakit akibat kerja di perusahaan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, komunikasi, informasi, dan edukasi yang tidak mendukung kebijakan pembangunan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak berwawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain kondisi internal, ada juga kondisi eksternal yang menghambat pencegahan penyakit akibat kerja. Kondisi yang pertama yaitu keadaan mesin, alat kerja, dan bahan-bahan yang membahayakan kesehatan. Yang kedua, lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat. Yang ketiga, sifat pekerjaan yang tidak aman dan tidak sehat. Yang keempat, cara kerja yang tidak aman. Dan yang terakhir, proses produksi yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Di perusahaan itu ada yang namanya sistem pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kerja. Nah, sistem pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat kerja tersebut merupakan bagian dari SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana sistem ini diselenggarakan untuk mewujudkan derajat keselamatan dan kesehatan kerja setinggi-tingginya yang dilaksanakan di berbagai tempat kerja atau perusahaan.
Anak-anak, itu dia penjelasan Ibu mengenai materi penyakit akibat kerja. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.